Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saluran YouTube pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, video pembelajaran dari channel YouTube ini akan membahas tentang faktor-faktor terbentuknya integrasi sosial. Ini merupakan materi sosiologi untuk siswa kelas 11. Bagaimana Anda sekalian? Bagaimana keadaanmu pada kesempatan kali ini? Semoga semua yang menyaksikan tayangan video pembelajaran ini berada dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas tentang definisi integrasi sosial ya. Definisi integrasi sosial, integrasi bangsa, integrasi nasional, dan integrasi budaya. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan mengupas tentang faktor integrasi sosial, yaitu ada faktor internal, kemudian juga faktor eksternal. Nah, baiklah, kita akan langsung saja mulai pembahasan tentang faktor integrasi sosial. Nah, yang pertama adalah faktor internal atau yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri. Di sini ada tiga faktor. Yang pertama, adanya semangat gotong royong. Ya, semangat gotong royong merupakan warisan ya, nilai-nilai yang sudah diwariskan dari nenek moyang kita yang dapat menjadi semangat ya untuk menyatukan bangsa Indonesia ini. Bahwa dengan adanya gotong royong kita akan melakukan pekerjaan itu secara bersama-sama sehingga yang berat akan terasa ringan. Dan di sana muncul atau tumbuh semangat kolektivisme yang dapat menyatukan masyarakat yang menjadi terintegrasi ya dalam satu kesatuan sosial. Ini yang pertama, adanya semangat gotong royong. Kemudian yang kedua, adanya kesadaran diri sebagai makhluk sosial. Nah, awareness ya atau kesadaran diri ini penting ya dalam hubungannya untuk menciptakan integrasi sosial. Ketika kita sadar bahwa kita tidak akan mungkin dapat hidup secara sendirian di dunia ini ya untuk memenuhi segala macam kebutuhan kita, maka kita akan membutuhkan orang lainnya. Bahwa manusia adalah makhluk sosial. Nah, dengan adanya kesadaran ini, maka kita akan berupaya untuk menyatu dengan lingkungan sekitar kita sehingga terciptalah integrasi dalam lingkup yang awal ya, dalam lingkup yang skop yang lebih kecil, integrasi sosial, kemudian integrasi bangsa dan integrasi nasional dalam skala yang lebih luas. Nah, ini pentingnya adanya kesadaran diri kita sebagai makhluk sosial. Kemudian yang ketiga, adanya tuntutan akan kebutuhan. Nah, tadi sudah kita kupas sedikit bahwa kita memiliki kebutuhan yang banyak sebagai makhluk sosial ya. Bukan hanya kebutuhan primer saja, namun juga kebutuhan sekunder. Nah, dalam memenuhi kebutuhan inilah kita tidak akan mungkin memenuhinya secara sendiri ya. Bahwa kita akan tetap membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, inilah menjadi faktor internal dari dalam diri kita untuk menciptakan yang namanya integrasi sosial. Nah, kemudian faktor eksternal atau yang berasal dari luar ya, adanya sikap menghargai dan toleransi. Nah, penting bagi kita untuk memiliki sikap ya, untuk menghargai dan saling toleransi. Karena masyarakat kita ini terkenal dengan kemajemukannya, terdiferensiasi baik secara suku bangsa, secara ras, secara agama. Dengan adanya sikap saling menghargai antara satu suku dengan suku yang lain, antara satu agama dengan agama yang lainnya, maka diharapkan ini dapat menciptakan yang namanya integrasi sosial. Nah, kemudian juga adanya toleransi ya. Toleransi beragama, toleransi dalam suku bangsa ya, kita menghormati budaya dari suku bangsa lain. Nah, ini merupakan bentuk sikap ya yang mendorong integrasi sosial. Kemudian adanya persamaan kebudayaan ya, meskipun secara eh, berbagai aspek antara satu suku bangsa dengan suku bangsa yang lain memiliki budaya yang berbeda, namun ada unsur-unsur yang sama. Contohnya apa? Pada nilai-nilai universal. Hampir semua suku bangsa di Indonesia itu menjunjung tinggi nilai solidaritas ya, nilai kolektivitas. Ini persamaan-persamaan inilah yang kita jadikan sebagai dasar untuk menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada. Kemudian adanya persamaan visi, misi, dan tujuan ya masing-masing kelompok, masing-masing suku ya memiliki visi, misi, dan tujuan tersendiri. Namun bila ditarik benang merahnya maka visi, misi, dan tujuan tersebut ada indikator-indikator yang sama di sana. Contohnya apa? Persamaan ya masing-masing kelompok suku bangsa yang menginginkan ya adanya kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang aman, yang teratur ya. Ini hampir semua suku bangsa itu menginginkan seperti itu. Dan begitu juga agama, tidak
tidak ada agama yang mencintai permusuhan, tidak ada agama yang mencintai yang namanya yang mengajarkan tentang pemberontakan, tentang kekerasan. Nah, semua agama itu mencintai kedamaian, semua agama menginginkan terciptanya kehidupan yang damai, kehidupan yang aman, yang adil, yang sejahtera. Nah, persamaan inilah yang bisa mendorong terjadinya integrasi sosial. Kemudian adanya sikap terbuka pada perubahan. Nah, keterbukaan ini tentu pada level yang secukupnya atau sewajarnya ya. Kita terbuka bukan berarti kita mengikuti semua perubahan yang ada, namun kita terbuka artinya kita tidak menutup diri terhadap perkembangan kemajuan yang ada, sehingga kita bisa beradaptasi terhadap perubahan tersebut dengan tidak meninggalkan nilai-nilai luhur yang kita miliki. Nah, kemudian yang kelima, adanya tuntutan dari perkembangan zaman. Ya, sebagaimana yang berhubungan dengan nomor 4 tadi, adanya perubahan, maka perubahan ini akan mengakibatkan yang namanya tuntutan ya, apakah kita bisa beradaptasi atau tidak. Nah, ketika kita bisa beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi, ya inilah artinya bahwa ini juga menjadi pendorong suatu integrasi sosial dalam kehidupan masyarakat. Kemudian adanya tantangan dari pihak luar. Ya, sebagai suatu ya warga misalkan dalam skop integrasi nasional, maka bangsa kita ini selalu mendapatkan ancaman-ancaman dari negara lain yang mengganggu keutuhan negara Indonesia. Nah, adanya tantangan ini kita jadikan sebagai suatu dasar untuk menciptakan atau mendorong integrasi sosial tersebut. Nah, misalkan ya saat ini ya ramai sekali isu tentang adanya tenaga kerja asing yang datang ke Indonesia ya, yang mendominasi pekerjaan di sektor tertentu. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita ya, apakah kita sanggup untuk menjaga keutuhan bangsa kita atau justru kita akan tergusur dengan keberadaan dari tenaga-tenaga kerja asing tersebut. Nah, ini adalah tantangan dari pihak luar. Nah, kemudian yang terakhir adanya konsensus nilai dalam masyarakat. Apa itu konsensus? Konsensus adalah suatu kesepakatan ya. Misalkan dasar negara kita ya, simbol negara kita, lambang negara kita ini adalah hasil konsensus, hasil kesepakatan dari founding father dari para pendiri bangsa ini. Nah, konsensus itu harus tetap dijaga ya. Dengan adanya Pancasila ini bisa menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada dan menjadi dasar untuk terciptanya integrasi sosial. Nah, sekarang kita lihat apa faktor yang menghambat integrasi ya secara nasional bangsa Indonesia yang terdiri dari Sabang sampai Merauke ya, dari Miangas sampai Pulau Rote. Ini sifatnya adalah heterogen, terdiri dari berbagai macam suku. Ada penelitian yang menunjukkan bahwa suku bangsa Indonesia ini terdiri dari 255, bahkan ada yang mengatakan sampai 300 lebih suku bangsa yang ada di Indonesia ini. Nah, heterogenitas ini merupakan sesuatu yang menghambat dari integrasi nasional tersebut. Kalau ini tidak bisa dikelola dengan baik, kalau tidak bisa ditumbuhkan semangat persatuan, maka ini akan menjadi sumber konflik yang bisa mengakibatkan disintegrasi atau perpecahan. Kemudian wilayah yang luas. Indonesia terdiri dari ribuan pulau, pulau besar dan pulau kecil. Luasnya wilayah ini membuat bangsa kita akan sulit untuk bersatu ya. Bahkan ada ya masyarakat yang belum pernah mengunjungi pulau yang lainnya karena saking luasnya ya. Sulit sekali bagi kita ya untuk menjaga keutuhan ini karena luasnya wilayah. Oleh karena itulah perlu untuk menanamkan ya nilai-nilai nasionalisme ya di dalam setiap warga atau setiap rakyat Indonesia ini agar tercipta integrasi nasional ya untuk mengantisipasi karena luasnya wilayah yang ada di Indonesia ini. Nah, kemudian etnosentris ini juga menjadi penghambat integrasi sosial. Apa itu etnosentris? Sikap yang menganggap atau mengagungkan budayanya sendiri dan cenderung merendahkan budaya yang lain. Nah, etnosentrisme ini dapat menyebabkan disintegrasi atau perpecahan dalam kehidupan masyarakat. Jika seseorang dari suku bangsa tertentu cenderung mengagung-agungkan budayanya sendiri atau menilai suku bangsa lain menggunakan kacamata budayanya sendiri. Nah, ini menyebabkan terjadinya konflik, menyebabkan disintegrasi sosial. Nah, kemudian lemahnya nilai budaya akibat kuatnya pengaruh budaya asing.
Nah, seperti yang kita lihat, sudah kita bahas pada pembahasan sebelumnya, bahwa keterbukaan ini penting untuk menciptakan, untuk mengikuti perubahan yang ada, namun kita perlu filter, kita perlu menyaring. Tidak semua unsur budaya luar ini bisa kita terapkan, bisa kita gunakan ya dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Kemudian ancaman dari luar. Nah, ancaman dari luar selain mendorong, dia juga bisa menghambat integrasi ya. Masuknya tenaga kerja asing ya yang dalam jumlah banyak ke Indonesia ini bisa mengakibatkan ancaman bagi integrasi nasional bangsa Indonesia. Dan adanya campur tangan asing yang ingin mengobrak-abrik atau menghancurkan persatuan yang ada dalam kehidupan bangsa kita ini juga menjadi suatu ancaman. Karena banyak bangsa yang tidak senang ya, banyak negara yang tidak senang dengan kemajemukan yang ada di Indonesia dan mereka ingin menguasai Indonesia. Ini harus menjadi perhatian kita karena ini bisa menghambat terjadinya integrasi nasional. Nah, kemudian yang terakhir adanya ketidakmerataan pembangunan. Nah, beberapa pemberontakan yang terjadi di Indonesia seperti yang terjadi di Aceh ya ini merupakan suatu sikap terhadap pembangunan yang tidak merata. Mengapa pembangunan selama ini hanya berfokus kepada Pulau Jawa saja, sementara Pulau Sumatera ya khususnya dalam hal ini Aceh mereka memiliki suatu hasil tersendiri ya, hasil gas ya, hasil alam ya yang bisa dimanfaatkan yang memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Namun ternyata pembangunan yang di sana sangat jauh dari harapan. Nah, ketidakmerataan pembangunan ini juga menjadi penghambat integrasi nasional. Makanya pemerintah saat ini ya harus fokus juga terhadap daerah-daerah di luar pulau-pulau besar yang ada. Masyarakat-masyarakat yang ada di wilayah terluar, di pulau-pulau kecil, mereka juga butuh sentuhan-sentuhan pembangunan sehingga integrasi nasional ini bisa tercipta dengan baik. Nah, inilah faktor yang menghambat integrasi. Baiklah, Ananda sekalian, terima kasih atas perhatiannya mengenai pembahasan kita pada kesempatan kali ini tentang faktor integrasi sosial. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya. Demikian saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.